Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, senang kembali bisa bersama-sama. Masih dalam tema besar kita Kingdom of God. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kali ini judul khotbah saya adalah menjadi yang dipakai atau yang diingini Tuhan. Kita tahu dalam pembahasan yang kemarin di Matius 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Di sini dikatakan banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, dan banyak melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi pada kenyataannya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-22, ayat yang ke-22 dikatakan, bukankah kami sudah banyak bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan? Tapi kenyataannya kenapa Tuhan masih menolaknya? Ternyata banyak dari kita hanya sekedar dipakai saja. Banyak dari kita hanya puas ketika kita hanya dipakai Tuhan. Padahal kenyataannya bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan sekedar itu, bukan berhenti dipakai saja. Tuhan mau kita tidak sekedar dipakai saja, tetapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak-Nya, itulah kita disebut menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Makanya jangan puas kita ketika kita hanya dipakai Tuhan. Karena apa? Ketika kita dipakai Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita melakukan mujizat, bukan karena kehebatan kita banyak melakukan hal-hal yang lainnya dalam pelayanan, di dalam apapun. Itu semua hanya anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Itu semua kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Kita hanya sekedar alatnya saja. Kita bukan yang mempunyai sesungguhnya mujizat itu. Mujizat itu tetap Tuhan yang melakukannya melalui kita. Kita hanya sekedar alat yang dipakai. Maka kita jangan puas ketika kita sudah dipakai Tuhan. Terlebih dari itu, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus membuat diri kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan dengan melakukan kehendak. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi ya pribadi yang diinginkan Tuhan? Olehnya kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat luar biasa dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ketika janji Tuhan datang kepada Abraham, ketika perintah Tuhan datang kepada Abraham, bagaimana respon Abraham? Itu yang membuat dia menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Olehnya kita akan baca di Kejadian 13. Dalam Kejadian 13 ayat yang 16. Ini apa namanya? Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Di Kejadian 13 ayat yang 16 firman Tuhan berkata, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Lanjut kita baca di Kejadian 21 ayat yang ke-12. Dikatakan di bagian terakhir, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi firman Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berfirman bahwa Abraham nantinya akan diberikan
keturunan. Yang pada saat itu mungkin bagi Abraham adalah satu hal yang mustahil. Karena apa? Usianya sudah tua. Dia sama istrinya sudah tua. Yang tidak memungkinkan lagi untuk mempunyai seorang anak, karena kondisi mereka sudah sangat-sangat tua. Tetapi nah, itulah hebatnya Tuhan. Mungkin bagi dunia itu mustahil, mungkin bagi dunia itu nggak mungkin, tetapi ketika ada Tuhan di dalamnya, hal yang nggak mungkin jadi mungkin di hadapan Tuhan. Dan kita tahu nantinya pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya, dan akhirnya Abraham dan Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Selanjutnya kita baca di pasal yang ke-22. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ini yang membuat Abraham tidak hanya menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, tetapi benar-benar dia menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Dalam ayat pasal ke-22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Stop sampai sini dulu. Coba kita kaji dulu. Tadi di Kejadian 13 ayat 16, janji Tuhan datang kepada Abraham bahwa dia akan punya seorang anak, bahkan mempunyai keturunan yang banyaknya seperti debu yang nggak dapat dihitung. Dan di pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 dikatakan yang disebut keturunan Abraham adalah dari Ishak, bukan dari Ismail, tetapi dari Ishak. Tiba-tiba di pasal yang ke-22 Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kalau kita jadi Abraham, apa respon kita? Pertama tadi Tuhan janjikan punya keturunan sebanyak debu. Yang keduanya, keturunannya itu dari Ishak. Tiba-tiba Tuhan menyuruh mempersembahkan si Ishak. Kalau kita nalar, berpikir nalar kita digunakan, logik kita dulu, kan nggak bakalan kita punya keturunan yang sebanyak debu tanah. Bagaimana kita akan punya keturunan sebanyak debu di tanah kalau pada akhirnya kita harus mempersembahkan anak, yaitu si Ishak tadi. Bagaimana kita akan menjadi keturunan, mempunyai keturunan sebanyak debu tanah? Dan tiba-tiba si Ishak harus dipersembahkan, si Ishak harus dikorbankan sebagai korban persembahan, sebagai korban bakaran. Nah, tapi ini luar biasanya si Abraham. Abraham nggak bantah tuh. Abraham nggak tawar-menawar tuh. Dia nggak bilang, entar dulu Tuhan, saya rundingkan dulu dengan istri saya. Enggak tuh. Abraham nggak bilang, tunggu dulu Tuhan, biarkan si Ishak kawin dulu, punya anak. Jadi nanti kalau dia dipersembahkan, dia seenggak-enggaknya sudah punya keturunan yang akan melanjutkan
keturunannya, sehingga nanti benar-benar seperti janji Tuhan, keturunannya akan sebanyak debu di tanah. Tapi Abraham nggak melakukan semuanya itu. Dia nggak bargaining, dia tidak tahu menawar dengan Tuhan. Sebab coba kita baca di ayat ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, lalu membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang dilakukan si Abraham adalah pagi-pagi apa? Bangun. Dia persiapkan segala sesuatunya. Bahkan dia membelah kayu sendiri untuk apa? Untuk nanti dia untuk mempersembahkan si Ishak sebagai korban bakaran. Coba bayangin hatinya ketika dia sedang mengayunkan kampaknya, sedang membelah kayu. Apa yang dipikirkan? Bahwa nanti ini akan untuk bakar anakku. Ketika dia mempersiapkan semuanya itu, bagaimana perasaan Abraham sebagai seorang ayah yang harus membunuh anaknya sendiri, menyembelih anaknya sendiri, menjadikan dia korban bakaran di hadapan Allah. Dan saya yakin dia nggak ngasih tahu si istrinya, dia nggak ngasih tahu si Sarah bahwa hari ini aku akan membawa anak kita yang paling kita kasih untuk aku bawa ke Gunung Moria, untuk aku persembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Allah. Saya yakin Abraham tidak memberitahu si Sarah. Sebab kalau dia dikasih tahu si Sarah, saya yakin urusannya tidak semudah itu. Pasti Sarah akan mengupayakan segala cara supaya apa? Supaya anaknya ini tidak disembelih, supaya anaknya ini tidak dikorbankan. Karena kita tahu ini adalah anak yang dinanti-nantikan. Hampir 100 tahun anak ini dinanti-nantikan siang malam. Anak yang paling mereka kasih. Saya yakin si Sarah tidak akan memperbolehkan. Saya yakin si Sarah tidak akan mengizinkan Abraham untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan bayangin juga ketika nanti Abraham kan belum tahu kalau nantinya Tuhan menggantikan domba sebagai korban bakaran, kan Abraham nggak tahu, belum tahu. Bayangin juga nanti ketika nanti Abraham pulang dari Gunung Moria setelah selesai mempersembahkan anaknya di hadapan Tuhan, dan dia berkata, "Ma, anakku sudah aku sembelih. Anakku sudah aku korbankan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan." Kira-kira bisa nggak dia ngomong seperti itu kepada istrinya? Dan bagaimana perasaan dia ketika dia ngomong seperti itu kepada istrinya? Dan coba bayangkan juga nanti si Sarah ketika dia dapatnya anaknya sudah mati sebagai korban bakaran. Hancur nggak hati mereka? Tetapi yang dilakukan Abraham apa? Keesokan harinya pagi-pagi dia bangun, dia persiapkan semuanya. Dia bawa kayu bakaran, dia bawa keledai, dia bawa 2 bujangnya, dia bawa anaknya, dia pergi ke Gunung Moria. Yang dia lakukan adalah dia taat. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini
dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Nah, di ayat ini kita akan jumpai dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok bujang dengan keledai. Ingat ya, kelompok pertama adalah kelompok bujang dan keledai. Nah, inilah kelompok yang disebut dipakai Tuhan. Dia hanya sekedar dipakai saja. Ketika dia hanya menjadi kelompok yang dipakai saja, dia tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Disuruh tinggal di situ. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompoknya Abraham dan Ishak, dan inilah pribadi yang disebut pribadi yang diinginkan Tuhan. Dia tidak hanya sekedar dipakai saja, tetapi benar-benar menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Dan syarat untuk menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan adalah pribadi yang mau, pribadi yang taat akan perintah Tuhan. Dia yang kenal. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Siska, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Coba bayangin saudara-saudara. Kalau Anda sebagai anak Abraham, Anda sudah tahu bahwa yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran adalah si Ishak. Anaknya itu, anak yang paling dikasih. Dan ketika si Ishak bertanya, "Di manakah domba itu?" Dalam hatinya dia berkata, "Dombanya kamu, anak. Yang akan disembelih itu kamu. Yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran itu kamu." Bagaimana perasaan si Abraham? Tetapi sahut Abraham apa? Nah, makanya ini juga disebut Abraham menjadi bapak orang percaya. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham sudah tahu kalau Allah akan menggantikan domba. Belum. Tetapi imannya berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran ini. Maka disebut juga Abraham bapak orang percaya. Nah, ini salah satu bukti bahwa dia punya iman yang luar biasa. Di balik ketaatannya untuk mempersembahkan anaknya, tetapi dia juga punya iman yang luar biasa bahwa nanti Tuhan akan menyediakan. Ayat yang 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya.
yang tanunya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi untuk menjadi orang yang diingini Tuhan, sekali lagi untuk menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan, kita harus memiliki hati yang mau, hati yang taat seperti Abraham. Walaupun Iska itu menjadi anak yang paling dikasihnya, tetapi ketika Tuhan minta, dia nggak segan-segan memberikannya. Dia tidak tawar-menawar, dia tidak mengomel, dia tidak menggerutu, dia taat akan perintah Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Maka dia disebut pribadi yang diinginkan Tuhan. Dan untuk supaya kita memiliki hati yang mau, hati yang taat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu siapa pemilik kita sebenarnya, siapa Tuhan kita. Dalam bahasa Ibraninya Adonai, dalam bahasa Yunaninya Kurios, dalam bahasa Inggris Lord, yang artinya apa? Master, pemilik. Kalau kita ngerti siapa pemilik kita sesungguhnya, seberat apapun itu, ketika pemilik itu memerintahkan kepada kita, maka kita akan memiliki hati yang mau, hati yang taat, melakukan segala perintah Tuhan kita dengan segenap hati, dengan tulus, tidak menggerutu, tidak ngomel, tidak bergening, tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia ngerti siapa Tuhannya, dia ngerti siapa pemilik sesungguhnya, dan dia ngerti posisi dia, bahwa dia hanyalah sebagai pengelola, sebagai steward, bukan pemiliknya, bukan ownernya. Kenapa? Semuanya itu Tuhanlah yang memiliki. Pertanyaannya, pernahkah Abraham menjadi Tuhan atas dirinya sendiri? Tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Adonai, sebagai Kurios, sebagai tuannya, sebagai pemiliknya, sebagai owner. Pertanyaannya pernah. Ketika apa? Kalau kita baca dari Kejadian 16 ayat yang 1 sampai 16. Ketika dia mengambil Hagar, ketika dia menghampiri si Hagar, akhirnya apa? Akibatnya lahirlah Ismail. Ketika dia nggak menuruti kehendak Tuhan, padahal kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar. Ketika janji Tuhan datang ke Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan, dan itu tidak pernah disebutkan keturunannya dari Hagar. Tetapi ketika proses itu nggak datang, ketika dirasanya kok lama ya, ketika dirasanya kok ini nggak datang ya, apa Tuhan lupa? Seringkali kan kita nggak sabar seperti itu, ketika kita mendapatkan janji Tuhan dan itu tidak terjadi tiba-tiba, nggak terjadi dalam periode yang singkat.
tetapi itu memerlukan proses yang lama. Kita tiba-tiba kadang-kadang yang kita lakukan seperti Abraham. Kita punya inisiatif sendiri, kita nggak menuruti perintah Tuhan. Akibatnya ketika kita nggak menuruti perintah Tuhan, akibatnya fatal seperti yang dilakukan Abraham. Lahirlah Ismail. Tetapi ketika dia tahu, ketika Abraham tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, ketika dia mau taat dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau, dia nggak pernah protes, dia nggak bargaining, tidak tawar menawar, tidak ngomel, tidak tarik menarik ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya Iska sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Olehnya hati-hati. Supaya kita bisa benar-benar memiliki hati yang mau dan taat, kita juga harus menyadari siapa sesungguhnya kita, siapa sesungguhnya pemilik sesungguhnya, siapa sebenarnya Tuhan itu. Ketika kita menyadari bahwa kita hanya sebagai pengelola, ketika kita menyadari bahwa kita hanya dititipin, yang milik, yang punya pemilik itu, ownernya itu Tuhan, maka apa? Kita akan mempunyai hati yang mau, yang taat. Di situ akan benar-benar terlihat ketaatan total kita seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, yang terjadi apa? Kesalahan terbesar adalah lahirlah si Ismail. Tetapi ketika dia menyadari itu, ketika janji Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, dia merespon dengan benar. Dia tahu siapa pemilik semuanya sebenarnya. Ketika dia dan taat melakukan perintah Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan mau, terjadilah benar-benar hal yang luar biasa. Disitulah kita mengenal Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa juga, yaitu Simson. Nah, saudara-saudara tahu bahwa Simson ini adalah orang yang mempunyai diberi anugerah Tuhan kekuatan yang luar biasa, gitu. Dia sanggup mengalahkan musuh-musuhnya dengan hanya menggunakan istilahnya tangan kosong, tidak menggunakan senjata. Ya mungkin dia pernah disebutkan hanya memakai rahang, tulang gitu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia nggak perlu pedang, dia nggak perlu senapan, dia nggak perlu granat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi suatu hari ketika dia menjadikan dirinya Tuhan atas dirinya, bukan menjadikan Allah sebagai Tuhannya, disitulah kejatuhan dia. Disitulah apa yang dibanggakan tiba-tiba diambil darinya. Kekuatannya hilang. Semua yang dibanggakan dalam kehidupannya lenyap. Tiba-tiba dia harus menjadi orang yang buta.
Ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tepat seperti apa yang Tuhan mau, dia bukan lagi seorang pahlawan. Disebutkan dalam Hakim-Hakim, dia akhirnya menjadi seorang pelawak. Ya harusnya dia jadi seorang pahlawan Tuhan. Ketika didapati hidupnya tidak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, ketika dia menjadi tuan atas dirinya sendiri, bukan jadi seorang pahlawan lagi, tetapi menjadi seorang pelawak. Nah, kalau kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 27 sampai 31 situ akan ada satu pertanyaan. Apa yang membuat kekuatan Simpson kembali atau pulih yang tadinya sudah hilang karena waktu rambutnya dipotong? Apakah karena rambutnya sudah tumbuh kembali? Tentu bukan. Nih kalau kita baca di ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 berkata, dia berkata, Tuhan Allah. Nah, kata Tuhan yang dipakai, digunakan di sini adalah Adonai. Nah, kata Allah yang digunakan adalah Jehovah. Dan kemudian kata Allah terakhir yang digunakan adalah kata Elohim. Jadi di ayat yang ke-28 ini dia menggunakan 3 nama Allah sekaligus. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa inilah pertama kalinya dalam hidupnya dia berkata ya Adonai. Selama ini dia tidak pernah menyebut Tuhan Allah sebagai Adonai. Tidak pernah dia menyebutkan Tuhan Allah sebagai pemilik hidupnya. Yang dia tahu selama ini hanyalah menyebutkan Jehovah atau Elohim. Nah, ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia memanggil Tuhan sebagai Adonai. Ya Adonai, the owner to my throne, pemilik kekuatanku. Ya Allah Jehovah, Revealing One, dan Elohim Mighty One. Untuk pertama kalinya di situ apa? Dia menggunakan, sekali lagi dia memanggil Adonai. Disitulah pertama kali dia mengakui Tuhan sebagai pemiliknya. Ketika dia mengerti siapa pemilik sesungguhnya, kekuatan yang dimilikinya, pemilik sesungguhnya kehidupannya, pemilik sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam dirinya, dalam hidupnya, disitulah dia dipulihkan. Disitulah kekuatannya dikembalikan. Bahkan dikatakan ketika dia mendorong pilar rumah itu, dikatakan yang mati pada saat itu lebih banyak daripada yang sudah dibunuhnya waktu dalam masa jayanya dulu. Ketika dia menyadari siapa pemilik sesungguhnya, ketika kita ngerti siapa pemilik kita sesungguhnya, disitulah dikatakan kita akan melakukan perkara yang lebih besar lagi daripada sebelum kita mengenal Tuhan. Sebelum kita mengerti siapa pemilik sesungguhnya, sebelum kita melakukan
Selama kita masih mengakui bahwa kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Dikatakan di awal, disitulah kita hanya disebut jadi pribadi yang dipakai Tuhan. Ketika kita menjadikan diri kita Tuhan atas diri kita sendiri, jangan pernah berpikir, jangan pernah berharap bahwa kita akan menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Tetapi sebagaimana Simson menyadari bahwa Tuhanlah pemilik segalanya, disitulah pemulihan terjadi. Ketika Abraham menyadari bahwa Tuhanlah pemilik segalanya, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Disitulah dia tidak hanya menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, tetapi dia juga dipanggil sebagai pribadi yang diinginkan Tuhan. Jadi kita jangan pernah berpuas diri ketika kita sekali lagi sudah dipakai Tuhan. Kita jangan berhenti sampai di situ. Sebagai anak kerajaan Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita jangan pernah berpuas diri ketika kita hanya menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Kita harus menaikkan level kita. Kita harus mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Ingat, ketika kita bisa mengakui bahwa Tuhan pemilik semua yang ada pada kita, kita tidak hanya dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi kita juga menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Dan Tuhan akan percayakan banyak hal yang besar dalam hidup kita. Olehnya, mari kita berkata, ini aku Tuhan, aku mau melakukan seturut kehendak-Mu. Aku mau melakukan tepat seperti apa yang Kau mau. Jadilah padaku seperti yang Kau mau. Sekali lagi, jangan pernah berpuas diri ketika kita hanya dipakai Tuhan. Banyak orang yang sudah dipakai Tuhan, luar biasa, tapi pada akhirnya Tuhan gak menginginkan. Sebab apa? Dia hanya berpuas menjadi pribadi yang dipakai Tuhan. Dia tidak mau melangkah lagi, gak mau mengupgrade dirinya lagi menjadi apa? Pribadi yang diinginkan Tuhan. Makanya Matius 7 ayat yang ke-22, 21, 22, 23. Sekali lagi, banyak orang yang mengaku menyebut memanggil Tuhan, Tuhan, bahkan melakukan bernubuat, melakukan banyak mujizat, bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi ketika kehidupannya tidak melakukan seturut kehendak Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, dia hanya menjadi pribadi yang dipakai saja, bukan menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan berkata di ayat yang ke-23 di Matius 7, "Hanyalah kau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau, ketika kita tidak mengerti hati Bapa, kita hanya menjadi pribadi yang dipakai saja. Akhirnya kita terhilang seperti anak sulung dan anak bungsu. Tetapi ketika kita mau melakukan, kita mempunyai hati yang mau, hati yang taat akan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan dengan ketaatan Tuhan, kita tidak protes, kita tidak tawar menawar, kita tidak menggerutu,
Tetapi kita melakukan sebagaimana Abraham taat melakukan firman Tuhan ketika Tuhan berfirman, persembahkan anakmu yang kamu kasih itu kepadaku sebagai korban persembahan. Yang dilakukan Abraham apa? Pagi-pagi dia persiapkan semuanya dan persembahkan kepada Tuhan. Dia nggak peduli nanti istrinya ngomel, dia nggak peduli nanti dimarah istrinya, dia nggak peduli. Yang penting apa? Tuhan disenangkan. Yang penting apa? Tuhan disenangkan. Sekali lagi, Tuhan disenangkan. Kenapa? Kita kedapatan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Mau jadi pribadi yang diinginkan Tuhan? Coba cek kehendak kita atau kehendak Tuhan yang kita lakukan. Kalau masih kehendak kita masih jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita belum menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita. Kita belum menyadari bahwa kita adalah hanya pengelola. Kita hanya steward. Jangan bangga ketika kita dipakai Tuhan, tapi banggalah ketika kamu dipakai Tuhan dan menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.